Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa qala Allah nahmadu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim amma ba'da. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim inna ma ya'muru masjidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Al-ayah. وقال الله تعالى في كتابه الكريم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. Allah berfirman di juz 10 surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir, ila akhir ayat. Hanyalah orang-orang yang mengamalkan masjid adalah innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya orang-orang yang mengamalkan masjid adalah orang-orang yang iman. Innama ya'muru masjidallah man amana billahi wal yawmil akhir, yang iman kepada Allah dan hari akhir. Hari yang mulia, kita tidak terasa sudah masuk ke hari 23. Ya, hari 23 ya. Tidak terasa lagi kita terus habis waktu kita. Maka hari yang mulia, terus dalam waktu-waktu akhir begini kita selalu berdoa, diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Kita minta memuji Allah, ya Allah, kalau yang Maha Pengampun, maka fa'fu 'anna, ampunilah kita. Nah, kita ini harus juga diampuni oleh Allah, dosa-dosa diampuni, semuanya masalah-masalah beres. Hari yang mulia, ini sebelum kita meneruskan dari pembahasan sekarang ini, pendekatan kita sekarang ini masalah mubtilatul i'tikaf, yang membatalkan i'tikaf. Sebelumnya kita ada PR kemarin pertanyaan, ada 3 pertanyaan yang kita jawab duluan. Jadi bagaimana hukumnya i'tikaf di musola? Jadi kita cari referensinya di kitab Bajuri ada juga. Terus di kitab Iqra'us Syadidah dan sebagian kitab-kitab ini dianjurkan i'tikafnya itu di masjid. Jadi kalau kita i'tikaf di mushola tidak mendapatkan pahala i'tikaf, dan maksudnya kita i'tikafnya tidak sah karena di situ disyaratkan di masjid. Seperti di masjid Jami ini ataupun di masjid-masjid yang di situ bukan mushola tapi masjid, hampir gitu. Terus ada 2 pertanyaan. Nomor 2 pertanyaannya, bagaimana seseorang punya tanah dan dia ini dulunya ini diniatkan untuk mushola masih kecil. Terus lambat laun, bertambahnya tahun, bertambahnya penduduk, maka lama-kelamaan meludak jamaahnya. Maka orang yang punya tanah itu meniatkan untuk merubah, yaitu dari mushola dirubah menjadi masjid. Ini pertanyaan dari teman yang saudara kita Pak Mas Ekor ya. Jadi kalau dia ini merubah niat, yaitu mushola ke masjid, ini juga bisa. Jadi dan kita ini kalau i'tikaf di situ dan sudah berubah di masjid, itu boleh dan mendapatkan pahala. Itu dari pembahasan dari sebagian ulama. Terus ada pertanyaan yang ketiga, seorang yang dulunya ini mempunyai tanah, meniatkan tanahnya ini untuk sholat, yaitu dibuat untuk masjid. Nah, sebagai pertanyaan di sini, yaitu masjid Muhajirin ini. Dari pertanyaan Pak Sandi ini mengurus katanya surat wakafnya ini adalah tanah ini untuk sholat. Kemarin sudah kita tanya masalah ini, terus diputuskan itu dari kami. Kemarin kita tanya, ini karena agak susah, jadi itu dihukumi masjid juga. Jadi di sini bisa kita i'tikaf dan kita ini mendapatkan pahala i'tikaf. Ini sudah kemarin dibahas dari ulama-ulama, termasuk di pondok kita, Pondok Tugoro. Terus langsung kita teruskan. Mudzakarah hari ini adalah mubtilatul i'tikaf, yang membatalkan i'tikaf. Yang pertama adalah al-junun wal igma'u, yaitu yang pertama adalah gila
dan igma ataupun mabuk. Apa ini? Pingsan, Pak. Gila dan pingsan. Jadi kalau kita mungkin ada seorang tiba-tiba dia iktikaf terus gila, maka ini dia batal. Mubtilatil iktikaf, membatalkan iktikafnya. Ataupun dia ini pingsan di dalam masjid, maka iktikafnya ini batal. Terus yang kedua adalah syukrul muta'addi, yaitu mabuk dengan sengaja. Digambarkan oleh alam pada ngasih contoh di sini. Jadi dia mabuk dengan sengaja, maka ketika dia iktikaf entah bulan Ramadan atau di luar Ramadan, maka ini bisa membatalkan iktikafnya. Terus yang ketiga ini penting, al-haidu. Yang ketiga adalah haid bagi orang perempuan, khususnya ini bagi seorang perempuan atau ibu-ibu, kalau dia ini iktikaf dan sudah dapat izin suaminya dan tidak mempunyai fitnah, nanti kalau dia iktikaf membawa fitnah, maka saat dia iktikaf tiba-tiba datang bulan atau haid, maka ini membatalkan iktikafnya. Maka yang nanti mungkin datang haid atau apa, maka ya sudah, ketika itu langsung keluar. Karena itu dan sebagian itu dilarang juga bermukim ataupun nuksun menatap di masjid, karena ulama membahas ini akan mengotori masjid, karena itu kan berupa darah kotor dan itu najis darahnya itu. Wariddatu, ar-riddatu nomor 4 adalah riddah, yaitu keluar dari Islam. Jadi riddah ini keluar dari Islam. Tiba-tiba orang masuk masjid, tiba-tiba niat keluar dari Islam atau keluar dari Islam, maka dia ini langsung membatalkan iktikafnya. Jadi contohnya tadi orang ada puasa, terus dia riddah, maka puasanya itu batal. Kita dibahas juga, iktikaf juga batal. Tapi hadirin mulia, orang yang riddah atau orang murtad itu tetap dalam Islam, dalam syariat itu dibebani untuk dia mengamalkan agama aslinya. Loh, ini nggak bisa mengamalkan, saya keluar agama. Tapi nanti dia dituntut untuk mengkodok ketika dia sudah kembali kepada Islam lagi. Jadi kenapa kok begini? Karena ini adalah untuk memperberat bagi orang yang riddah. Jadi sekali lagi, orang yang keluar dari Islam itu nanti seandainya dia Ramadan itu tetap diwajibkan puasa, tapi dia tidak bisa puasa kecuali dia ini masuk Islam, dan dia wajib mengqadai atau mengganti hari-hari yang dia tinggalkan. Terus yang kelima adalah janabah alladhi tufattiru shaim min jima'in au istimna'in. Jadi di sini adalah junub yang itu membatalkan puasa dari sebab yaitu jima. Ulama ini kalau di masjid jima, berhubungan dengan istri atau ini yang halal, ataupun istimna, ini mengeluarkan mani dengan sengaja, ini juga membatalkan puasa dan juga membatalkan iktikafnya. Jadi ini makanya kita iktikaf ini sudah fokus, hati kita banyak bermunajat kepada Allah, terus perbanyak yang kemarin kita ayyuksir minan doa wa dzikr wal ibadah. Memperbanyak doa, memperbanyak zikir, memperbanyak surat-surat sunnah, ibadahnya, memperbanyak baca Al-Quran, mungkin setiap hari 5 juz, setiap hari 10 juz, minimalnya setiap hari mungkin bisa 1 juz minimalnya. Kalau kita baca 1 juz pelan-pelan begitu, kurang lebihnya 1 jam. Targetnya kita ini 30 hari selesai 30 juz, insya Allah nanti itu tidak ada tuntutannya. Karena ada sebagian ulama ini tuntutannya Al-Quran itu minimalnya seumur hidup kita ini pernah mengatakan sekali. Jadi minimalnya seumur hidup kita tuntutannya ini harus khatam sekali seumur hidup. Apalagi ini bulan Ramadan, maka kalau bisa kita ini lebih sungguh-sungguh, karena bulan Ramadan itu adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an,
yang di dalam bulan Ramadan ini diturunkanlah Al-Quran. Maka jangan sampai kita ini tidak baca Quran ya. Terus yang keenam adalah khuruj minal masjid bila udrin, ay khuruju bi kulli badani ma'al ilmi wal 'amdi wal ihtiyari. Jadi dia keluar dari masjid tanpa udzur, yaitu al-khuruj bi kulli badan, jadi keluar ini semua badannya ma'al ilmi, berserta dia ini tahu dan sengaja, dan dia ini ada memilih dia bisa keluar atau tidak. Nah, yang kalau dia ini keluar terus tanpa udzur seluruh badannya, maka dia ini batal iktikafnya. Kalau dia mau masuk lagi, ini dia ini harus memulai niatnya lagi. Kalau dia begitu, cukup ya, nggak apa-apa, dikit-dikit. Ya maksudnya kita di sini udah bareng ya, kita ulang-ulang ilmu kita ngaji itu. Yang nanti kita nggak tahu kita tanya. Ini kan kemarin juga pembahasan masalah iktikaf itu ya juga sangat jelimet tuh kan. Maka saya tanya guru saya yang terkenal di Temboro itu, termasuk muftinya di sana, itu beliau ya berpendapat itu boleh orang yang meniatkan musola dirubah jadi masjid, dan itu kita boleh iktikaf dan mendapatkan pahala iktikaf. Ya, cukup ya. Ada tanya lagi? Tidak ada? Ada. Kalau itu kita ulang dulu dari kami. Semoga ini sedikit pembahasan ini semoga bermanfaat. Dan yang kita belajar agama, belajar ilmu, karena kita ini pergi ke masjid ini yang cara belajar ilmu dapat pahala fisabilillah, hatta yajid kita ini fisabilillah, sehingga kita ini kembali kepada masjid kita, rumah kita, sehingga kita ini dapat pahala yang banyak. Maka itu dari kami, kita bilang lagi pada majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.